Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih identik dengan kerajaan. Sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun-temurun dari ayah kepada anak agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga. Hasil riset Lembaga Studi Negara Institut menyebut sekitar 17,22% anggota DPR 2019-2024 merupakan bagian dari politik dinasti, karena memiliki hubungan dengan pejabat publik, baik hubungan darah, pernikahan, maupun kombinasi keduanya. Partai Nasdem, Partai PPP, Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai PAN adalah 5 partai terbanyak yang menerapkan politik dinasti pada pencalonan anggota DPR RI pada pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Praktik politik dinasti ini hampir menyebar di seluruh parpol yang masuk Senayan. LSNI menyebutkan detailnya. Urutan pertama Partai Nasdem dengan 20 caleg dari 59 kursi, disusul P3 dengan 6 caleg dari 19, Golkar 18 caleg dari 85 kursi, Demokrat 10 caleg dari 54 kursi, PAN 8 caleg dari 44 kursi, Gerindra 13 caleg dari 78 kursi, dan PDIP 17 caleg dari 128 kursi. PKS 4 caleg dari 50 kursi, dan PKB 3 caleg dari 58 kursi. Ini beberapa faktor yang telah menyebabkan politik dinasti menjadi marak. Budaya dan tradisi keluarga. Budaya patriarki dan nilai-nilai keluarga yang kuat di Indonesia dapat mendorong praktik politik dinasti. Ketika anggota keluarga yang telah berkuasa mengajarkan anak-anak mereka untuk mengambil alih posisi politik, praktik ini bisa menjadi norma. Nama dan identitas. Nama keluarga tertentu dapat menjadi kuat secara politik dan memiliki pengaruh di kalangan masyarakat. Nama-nama ini bisa meyakinkan pemilih bahwa anggota keluarga tersebut memiliki kapabilitas atau kemampuan yang sama karena hubungan darah. Keterbatasan sumber daya politik. Politik memerlukan sumber daya seperti uang, jaringan, dan pengaruh. Keluarga politik yang telah berkuasa memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya ini, memberi mereka keuntungan dalam berkompetisi. Ketidakstabilan partai politik. Partai politik di Indonesia seringkali kurang stabil dan sering mengalami perpecahan. Dalam situasi seperti ini, keluarga-keluarga yang memiliki basis dan jaringan yang kuat dapat lebih mudah mengambil kendali atas partai atau mendirikan partai baru yang sesuai dengan kepentingan keluarga. Kurangnya regulasi yang kuat. Sampai beberapa tahun terakhir, regulasi tentang politik dinasti di Indonesia belum terlalu kuat. Ini berarti tidak ada batasan yang jelas untuk mencegah anggota keluarga yang sama berkuasa secara berurutan. Kurangnya kesadaran politik masyarakat. Sebagian masyarakat mungkin lebih cenderung memilih anggota keluarga yang sudah dikenal daripada mencari pemimpin berdasarkan kapabilitas atau kebijakan. Ini dapat memperkuat pola politik dinasti. Hubungan antara elit politik dan bisnis. Beberapa keluarga politik juga memiliki hubungan yang kuat dengan bisnis dan industri, yang dapat memberi mereka sumber daya finansial dan pengaruh tambahan untuk memperkuat dominasi politik keluarga tersebut. Politik dinasti memiliki beberapa dampak negatif yang dapat mempengaruhi sistem politik, pemerintahan, dan masyarakat secara keseluruhan. Konsentrasi kekuasaan. Politik dinasti dapat mengakibatkan konsentrasi kekuasaan dalam tangan beberapa keluarga atau individu. Hal ini dapat merusak prinsip demokrasi yang mengedepankan partisipasi luas dan representasi yang adil. Ketidaksetaraan dan keadilan.
Kekuasaan yang terkonsentrasi dalam keluarga-keluarga tertentu dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Pemimpin-pemimpin dinasti mungkin cenderung mendukung kepentingan keluarga atau kroni mereka, mengabaikan kepentingan masyarakat secara umum. Ketergantungan pada kepemimpinan tertentu. Politik dinasti dapat menciptakan ketergantungan pada kepemimpinan keluarga tertentu. Ini menghambat pergantian generasi dan kemampuan masyarakat untuk mencari pemimpin yang lebih kompeten dan inovatif. Kurangnya inovasi dan pembaharuan. Politik dinasti dapat menghambat masuknya ide-ide segar dan perspektif baru dalam pemerintahan. Pemimpin yang berasal dari keluarga yang sama cenderung mempertahankan cara-cara lama dan menghambat pembaharuan yang diperlukan. Ketidaktransparan dan nepotisme. Praktik politik dinasti seringkali terkait dengan nepotisme, di mana anggota keluarga diberikan posisi atau peluang berdasarkan hubungan darah daripada kualifikasi. Hal ini menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Polarisasi dan konflik. Politik dinasti dapat memperkuat polarisasi dalam masyarakat. Keluarga-keluarga yang bersaing untuk kekuasaan dapat membagi masyarakat menjadi kubu-kubu yang saling bersaing, mengarah pada konflik politik yang lebih besar. Kurangnya meritokrasi. Politik dinasti mendorong pergeseran dari sistem meritokrasi, di mana posisi dan peluang diberikan berdasarkan prestasi dan kemampuan, ke sistem yang lebih didasarkan pada kedekatan keluarga. Merosotnya kepercayaan publik. Keterlibatan berulang anggota keluarga yang sama dalam politik dapat menyebabkan merosotnya kepercayaan publik terhadap sistem politik secara keseluruhan. Ini dapat mengakibatkan penurunan partisipasi dalam pemilihan dan aktivitas politik lainnya. Kurangnya representasi diversitas. Politik dinasti cenderung membatasi keragaman dalam pemimpin politik, mengabaikan representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok dan latar belakang. Instabilitas jangka panjang. Ketergantungan pada politik dinasti dapat menyebabkan ketidakstabilan jangka panjang dalam pemerintahan, terutama jika ada perpecahan dalam keluarga atau hilangnya dukungan publik. Dalam rangka membangun sistem politik yang lebih sehat dan inklusif, mengurangi dampak negatif politik dinasti menjadi hal yang penting. Ini melibatkan upaya untuk meningkatkan transparansi, meningkatkan partisipasi publik, dan memperkuat lembaga-lembaga yang dapat mengawasi dan mencegah praktik-praktik politik dinasti.